Pada kali ini, kami mengambil salah satu contoh perusahaan dagang yang terletak di kawasan MMTC, namanya itu Usaha Dagang Wanti, yaitu sebuah usaha dagang yang telah berdiri lama dan berlokasi strategis di kawasan MMTC, Jalan William Iskandar, Pasar 5, tepatnya di Komplek MMTC. Usaha Dagang Wanti ini bergerak dalam bidang penjualan dan pembelian pakaian, dan transaksi dilakukan setiap hari itu cukup besar nih. Jadi usaha dagang Wanti ini belum menggunakan pengaplikasian akuntansi untuk menyusun laporan keuangan secara sistematis. Hasil laporan keuangan yang dihasilkan nantinya akan membantu usaha dagang Wanti untuk membuat rencana keuangan serta menghasilkan data untuk pengambilan keputusan yang tepat. Mengapa laporan keuangan ini sangat penting? Nah, jadi laporan keuangan merupakan elemen yang paling penting dalam mengukur kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan, termasuk perusahaan dagang. Jadi mini riset ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami bagaimana laporan keuangan disusun serta peranannya dalam pengambilan keputusan bisnis. Fokus penelitian ini itu untuk mengidentifikasi struktur laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, serta mengevaluasi manfaatnya bagi pengelolaan usaha dagang. Apa metode yang dilakukan dalam penelitian ini? Nah, jadi metodenya itu adalah studi kasus pada salah satu perusahaan dagang. Datanya itu diperoleh dari observasi langsung, wawancara dengan pemilik usaha, dan analisis dokumen keuangan. Ini adalah transaksi yang dilakukan oleh usaha dagang Wanti pada periode bulan Oktober 2024. Yang selanjutnya akan kita susun jurnal umum usaha dagang Wanti pada periode Oktober 2024. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin membahas tugas proyek pengantar akuntansi perusahaan dagang. Nah, kali ini kami mengambil contoh perusahaan dagang toko baju yang terletak di MMTC Medan. Apa aja sih siklus akuntansinya? Yuk kita lihat. Nah, di sini ada yang pertama jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Jurnal umum adalah catatan keuangan yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu. Setiap transaksi dicatat dengan detail seperti tanggal, akun yang terpengaruh, jumlah, dan keterangan singkat. Ini adalah langkah awal dalam proses pembukuan sebelum data dimasukkan ke buku besar. Nah, yang berikutnya adalah buku besar. Apa sih buku besar itu? Buku besar adalah catatan utama dalam akuntansi yang digunakan untuk merangkum semua transaksi keuangan perusahaan. Di dalamnya, setiap akun seperti kas, piutang, atau utang dicatat secara rinci agar mudah dilacak. Singkatnya, buku besar adalah tempat menyimpan semua informasi keuangan perusahaan yang sudah dirangkum dari jurnal. Ini adalah contoh-contoh buku besar. Buku besar itu ada kas, penjualan, piutang dagang, pembelian, beban transportasi, peralatan toko, dan beban air dan telepon. Ada juga beban listrik, beban sewa, beban gaji, beban lain-lain, freight, modal. Nah, di sini juga ada yang namanya neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang mencatat semua saldo akun dalam pembukuan perusahaan pada akhir periode tertentu. Fungsinya untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit sehingga pembukuan dianggap seimbang dan tidak ada kesalahan pencatatan. Nah, di sebelahnya adalah contoh dari neraca saldo yang berisikan nama akun, debit, dan kredit.
mereka harus berisikan jumlah yang sama-sama balance, sehingga ketika di transaksi berikutnya mereka menghasilkan jumlah yang sama dan tidak ada keselipan atau perbandingan antara jumlah yang lainnya. Nah, di sini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah catatan yang dibuat untuk memperbaiki atau menyesuaikan data keuangan agar mencerminkan kondisi sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Ini dilakukan agar laporan keuangan lebih akurat, misalnya untuk mencatat pendapatan atau beban yang belum dicatat atau mempengaruhi nilai aset dan kewajiban. Nah, di sebelahnya pula adalah contoh jurnal penyesuaian. Ini adalah data jurnal penyesuaian per 31 Oktober 2024 yang telah kami catat dari transaksi perusahaan dagang toko baju yang telah kami review sebelumnya. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan apakah sebuah bisnis menghasilkan untung atau laba atau mengalami kerugian dalam periode tertentu. Laba terjadi jika pendapatan lebih besar dari biaya, sedangkan rugi terjadi jika biaya lebih besar dari pendapatan. Ini adalah contoh dari transaksi laba rugi. Ada penjualan bersih, penjualan, total penjualan bersih, pembelian, laba kotor, beban-beban, dan total beban. Nah, di sini ada laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah bagian kepemilikan pemilik dalam sebuah bisnis, yaitu selisih antara aset atau apa yang dimiliki bisnis dan kewajiban utang atau kewajiban yang harus dibayar. Dengan kata lain, itu adalah nilai bersih dari sebuah usaha yang menjadi hak pemilik setelah semua utang dilunasi. Ini adalah contoh laporan ekuitas pemilik. Nah, di sini ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan gambaran tentang apa yang dimiliki atau aset, apa yang harus dibayar atau liabilitas, dan nilai bersih perusahaan atau ekuitas pada suatu waktu tertentu. Intinya, ini seperti foto kesehatan keuangan perusahaan pada suatu titik waktu. Nah, yang terakhir ada jurnal penutup. Jurnal penutup adalah catatan akuntansi yang dibuat untuk menutup akun sementara seperti pendapatan, beban, dan flight ke akun permanen seperti modal. Tujuannya adalah untuk memulai periode akuntansi baru dengan saldo nol pada akun sementara sehingga mudah melacak transaksi baru. Terima kasih telah menonton video kami. Bye-bye.